mereka itu banyak kenangannya lah di Gang Macan itu. Dari kenangan kita waktu masih jadi anak pang, tahun 9 itu masih sekarang ngepak ya kan. Terus nongkrong bareng ya kan. Dari gua apa ya? Jadi babu lah ya kan, babu abang-abangan ya, yang masih bocah. Assalamualaikum guys, ini kenalin gua Alvin, kru dari Vibe Story. Daripada sebelumnya ini kita Vibe Story belum pernah upload video lagi ya, udah lama ya. Udah lama itu. Nah daripada nggak ada konten lagi, mendingan gua di sini ngajak ngobrol kru personel dari Vibe Story tentang kayak story Gang Macan. Gang Macan itu daerah mana sih? Daerah Jakarta Utara. Salah satunya daerah Jakarta Utara, tepatnya di Cilincing sih, Cilincing Kalibaru. Cilincing Kalibaru. Banyak orang yang belum tahu Gang Macan itu kayak gimana, dan banyak orang tuh yang punya perspektif kalau Priuk itu keras. Dan hanya Priuk aja tuh yang keras, belum tahu di daerah Priuk lainnya kayak daerah Cilincing, daerah Kalibaru. Nah, makanya gue pengen cerita-cerita soal kayak story Cilincing dari pengalaman gue yang tinggal di Cilincing, dan dua orang ini juga dari anak-anak Gang Macan kebetulan, dan gue juga tinggal di Gang Macan. Makanya gue pengen cerita dan sekalian nostalgia aja soal kayak Gang Macan kan dulu namanya bener-bener kayak santer gitu. Santer ya, santer banget ya kan. Serem banget kayak gue pernah mesen Gojek malam-malam. Lokasinya di Gang Macan. Gojek itu bilang, gue nggak berani bang jemput lo di Gang Macan. Kenapa? Gue bilang, enggak, gue takut, gue tahu daerah itu daerah begal. Buset, malam-malam Gojek nggak mau ngambil orderan gue di Gang Macan. Seserem itukah Gang Macan? Makanya kita kulik nih sekarang dari anak-anak Gang Macan aslinya. Orang-orang berpikirnya di Gang Macan itu serem, dan Gang Macannya takut dong. Serem banget. Apalagi kalau lu kenalan sama cewek, terus kenalan sama orang tuanya. Nah, lu tinggal di mana? Di Gang Macan. Kayak itu lu ngerasa kayak gimana Gang Macan. Pasti orang tuanya mikirnya, aduh jangan dah. Nah, gitu. kita ngebahas soal kayak kehidupan di Gang Macan, terus pergaulan di Gang Macan sama percintaan anak-anak Gang Macan. Oke. Kayaknya seru nih. Seru. Kenalin dulu, udah pada kenal atau belum nih mereka orang nih? Kalau mereka sih, gue yakin udah kita berdua udah kenal. Iya, karena ini berdua dari kru Vibe Story ya, Lidira, ada Teguh. Kebetulan gue pengen nanya-nanya banyak. Lu tinggal di Gang Macan tahun berapa? Gue dari kecil sih tinggal di Gang Macan. Dari kecil? Iya. Lu Dir? Iya, dari sama, dari kecil juga. Nyokap bokap lu asli sini atau gimana? Nyokap bokap gue asli Gang Macan. Asli Gang Macan? Iya, tinggal Gang Macan. Lu Dir? Sama asli, dia asli pribumi Gang Macan. Berarti benar-benar pribumi Gang Macan, bukan dari orang rantau tinggal di Gang Macan. Bukan. Kita asli Gang Macan. Lu lahiran tahun berapa? Gua lahiran 1 Desember 1993. 93 nih ya. Lu Dir? Gua tahun 2000. Nah, kita ada dua perspektif atau dua sudut pandang dari anak 90-an sama anak tahun 2000-an. Yoi. Pergaulan di Gang Macan tahun 90-an itu gimana? Pergaulan maksudnya angkatan lu lah, angkatan 90-an. Angkatan gue ya. Ya, Gue kayaknya pernah ikut kan 90-an sama pernah ikut ke 2000-an kalau gua nih. Iya. Gua coba dari anak 90-an dulu. Pergaulan Gang Macan tuh kayak gimana dulu? Pergaulan Gang Macan ya di tahun 90-an ya. Banyak sih kisah-kisah dari Gang Macan itu ya. Dari gue orang sama teman-teman gue. Dari yang sampai sekarang masih ada, yang udah gak ada, iya. Ya kan. Dari mereka itu banyak kenangannya lah di Gang Macan itu. Dari kenangan kita waktu masih jadi anak pang, tahun 9 itu masih sekarang ngepak ya kan. Terus nongkrong bareng ya kan. Dari gua jadi babu lah ya kan, babu abang-abangan ya, yang masih bocah. Ya dari kecil emang udah ditata keras. Dalam arti lu nongkrong di Gang Macan itu bukan sama anak kecil. Ya. Tapi sama abang-abangan. Dari kecil itu kita udah disuruh sama abangan, suruh ini, suruh itu, ya kan. Kita abang-abangan motoran suruh bawain parang, ya kan. Keras berarti ya? Iya, ya kan. Keras itu. Iya, pokoknya kita nongkrong sama abangan. Nih,
ya mau tawuran, bawain parang, ya kan. Apa-apaan mau tawuran, parang diambil, terus kita suruh megangin sendalnya atau enggak lu ya kan. Itu masa kecil gue ketika gue waktu di Gang Macan itu, ya masih tinggal di Gang Macan itu, wah pokoknya banyak banget dah. Ya kan, sampai-sampai gue celurit, terus ya kan jatuh di depan bapaknya teman gue. Dan bapaknya temen gue langsung kaget dong. Iya. Gua apaan? Kamu kecil-kecil, gua celurit buat apaan? Mau begal? Enggak om, ya kan disuruh ya kan, pokoknya abang-abang Gang Macan itu kepengen gitu, ada-adanya itu nggak cukup lah. Iya. Ya kan. Oh, berarti dari kecil udah kayak lu harus ikut nih dari dini nih lu biar gede lu jadi lu. Nah itu ya, tapi salutnya gua sama abang-abang yang zaman dulu ya, ya sampai sekarang itu ya, mereka itu menghargai dari walaupun kita orang suruh megangin parang atau megangin sendal itu, mereka menghargai karena mereka mikirnya lu bakalan jadi gua suatu saat nanti. Dan lu bakalan tahu alasan kenapa gua nyuruh lu begini. Nah iya. Lu bakalan punya tanggung jawab ke adik-adik lu lagi nanti gitu. Nah dan mereka itu suka nyuruh kita kayak maaf semuanya ya, bukan dari Gang Macan itu kayak preman gimana ya. Cuma emang abang-abang itu punya wilayah yang di dalam pasar itu punya wilayah yang gimana mereka itu bisa untuk meminta megang lah ya, keamanan ya. Ibarat kata, nah gue itu kayak dari kecil itu disuruh ya, disuruh ambilin nono Gus, coba sono ambil martabak, dari martabak koprak ya kan, martabak telur, goreng-gorengan ya kan. Sebenarnya kita tuh nggak tega, ternyata supaya kita dikenal sama orang-orang yang pedagang-pedagang itu. Buat jadi penerus. Kayak yang jagain wilayah situ. Nah makanya kita nurut dong, disuruh apa aja lah ya. Yaudah yuk ambilin. Sebenarnya sih kita nggak tega, sebenarnya dari diri gue sendiri nggak tega. Gue anak kecil loh ya kan, tapi gue minta ke orang gitu ya kan. Nah dia pun orang itu udah paham. Iya, karena buat keamanannya dia juga. Nah iya, buat keamanan dia juga. Itu loh. Mendingan dia minta keamanan sama orang pribuminya langsung daripada sama preman-premannya dari daerah pegangan lain. Iya. Dia pun orang-orang pedagang-pedagang itu udah ngerti lah, ya, udah paham. Karena kita juga nggak minta duit. Nah, kita cuma minta makanan seikhlasnya dari abang-abang pedagang-pedagang sekitar gitu. Nah, lu kan dididik dari kecil udah keras dari abang-abang Gang Macan. Pas ke sekolahan lu kayak gimana tuh? Kalau di sekolah gue cupu. Dicupu? Iya, gue malah di sekolah cupu. Gue nggak berani kayak misalkan gue punya sih ada kakak kelas, tapi gue nggak berani yang melawan mereka karena kakak kelas gue itu masih satu tongkrongan sama gue. Masih tongkrongan sama gue, jadi gue ngerasa cupu ya. Tapi ketika nanti kita udah ketemu di situ Medan ya, nongkrong bareng sama abang-abang, ya udah kita nyatu lagi. Ya. Karena kita ngargain dia kakak kelas ya gitu. Tapi di sekolah itu lu pernah sering ngebawain tawuran atau gimana, sering ikut tawuran? Kalau gua sih nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. 9 bulan masih adem ya? Masih adem. Sekolahnya daerah mana tuh? Kalau gua sih ya 244 lah. 244. Oh, anak-anak pinter. Anak pinter 244 SMP-nya. Kalau gua SMP-nya 143 sih. Sekarang kayak dia. Lu kecil kayak gimana dididik di Gang Macan? Jadi kalau di umuran gua, anak-anak tahun 2000 ya paling kita mah cuma bisa nontonin abang-abangan kita yang lahir tahun 90-an gitu, kayak nontonin mereka perang gitu, kayak kita ngebawain sendal. Nah iya, transisinya ke situ karena gua ibaratnya angkatan dari transisinya tahun 2000 sama tahun 90-an. Gua pernah ikut ke tongkrongan anak-anak 90-an, ya cuman kayak gitu, suka kayak lu anak kecil ngapain sih ikut-ikutan? Nanti kalau udah gedean dikit. Mau bilang kenapa harus gitu? Gue juga pengen gaul mal, gue pengen gini-gini. Udah nanti lu bapak lu marah lagi kalau nggak gue kan orang. Cuman ya karena abang-abangan gue yang kayak gitu kelihatannya keren aja, jadi kayak patokan gitu, anjing abang-abangan gue gini nih, gue harus kayak gini nih. Jadi gue ada lah sedikit kayak ke 90-an kerasnya, kayak oh abang-abangan gue kayak gini, abang-abangan gue kayak gini. Pernah ikut zaman pang juga, seru banget ya. Dulu Gang Macan tuh bener-bener anak pang semua. Sama kayak Kali Baru ya. Nah, dulu kan kalau sekarang kan anak 2000-an kalau nonton acara kayak hardcore, acara musik, indie atau lain-lain. Dulu mah anak 90-an anak pang, gembel. Gang Macan
Dari dulu emang dari ujung ke ujung itu gembel banyak banget. Banyak gembel. Kebanyakan anak pang daerah-daerah lain tuh ditampung kok gang macan. Makanya gang macan tuh perspektifnya kayak apa gitu, jelek ya. Karena banyak anak pang. Itu kalau udah pengen berangkat nonton acara seru banget cuy. Ada yang ngikat tali sepatu sampai ada yang benerin rambut sampai atas banget pakai ya kan. Gue ingat itu gue SD ya. Gue SD rambut gue dipang ya. Pang warna pink. Ya kan. Nah, itu gue pergi mau nyetet ke Cibubur. Ya kan. Ke Cibubur, nyampe gue Cibubur. Nah, selama seminggu lebih gue baru pulang ke rumah. Ya kan. Gue pulang ke rumah ditanya sama nyokap apa? Mana? Jalan-jalan gak boleh-boleh. Lu bayangin ya kan. Orang tua gue ngilang dari rumah selama seminggu lebih. Tuh lu, gak nyariin. Taunya dia gue lagi liburan. Ya kan, gue bilang rambut gue pangin, baju gembel, gue ya kan. Pas ngepang dia kan, baju gembel. Nah, dari situ lu jarang bawa duit ya? Tapi anak pang bisa hidup aja semingguan itu ya? Makanya gue kebersamaan kayak pas belajar dari ngepang itu, kebersamaan itu ada. Mereka itu kita walaupun kita nggak punya duit ya kan, kita ngamen ya kan sama anak sama gang macan. Bayangkan sih, gue berangkat dari gang macan cuma beberapa orang, tapi dari luarnya banyak. Ketemu dirangkul dari beberapa daerah ya. Biasanya ditanyain, bro lu anak mana? Gue anak daerah sini. Udah join aja, mau gue join, makan bareng ya, di rokok barengan. Nah iya, rokok joinan ya. Kalau sekarang kan anak sekarang nggak bisa kayaknya kayak gitu ya kan. Nggak bisa ya. Kayaknya kalau datang cuman bawa diri juga disensiin gitu. Nah itu ya. Kalau anak-anak sekarang sih, kalau nongkrong ya. Kalau gue berangkat ya waktu itu ya sama anak ya, gue kenal Peke ya, lu tau Peke kan? Peke itu dari dulu sampai sekarang itu muka nggak ada berubah-ubahnya. Ya ampun, jelek sekali ya. Tetap kayak gitu Peke, lu tau Peke? Dia itu dari apa ya? Dari gua ngepang nih masih kecil, masih SD. Nah, dia itu ketemu sama gue di Gang Sate, acara di Gang Sate itu waktu itu acara pang sama metal. Nah, gue ketemu dia itu anak gak ada berubahnya. Sumpah, itu anak gak ada berubah. Sampai sekarang mukanya gitu-gitu aja. Gue dari kayak ibarat kata dia lebih tua dari gue lah, Peke dah ya kan. Peke itu lebih tua dari gue. Gue itu ibarat kata ada dari dia. Soalnya gue ngapang aja ngikut, gue kenal dia, gue kenal di situ tuh Peke tuh. Gue bilang, nih Peke terkenal banget di mana-mana ya kan. Gue bilang emang dari dulu anak itu emang gue bilang sih emang terkenal di mana-mana karena dia ngepangnya kemana aja. Itu. Dia sampai sekarang juga ngepang sih. Masih ngepang emang dia. Hidup di mana aja bisa dia. Makanya dia gang sekarang. Nah, makanya dia nongkrong dimanapun bisa enjoy, tanpa harus bergantung sama orang. Nah itu makanya. Nah kebanyakan anak-anak yang tahun 90-an dari yang gua pelajarin ya, itu tuh dia bisa ngebawa dirinya di sendiri kemanapun karena dari pergaulan itu, bertahan hidupnya di pang. Makanya gue senang sama anak pang jam dulu tuh gitu anjir. Kalau anak-anak sekarang bergantungan, lu pengen keluar nggak megang duit aja kayak malu. Ragu. Gue bilang nongkrong aja dulu, gue nggak pegang duit pin. Udah nongkrong dulu aja, kalau emang kawan lu asik, kawan lu bakal ngasihin lu. Nah itu. Ya kan, maksud gue gitu ya, nongkrong aja dulu. Kalau emang lu diajak nongkrong cuma ngelunjak minta ini itu. Nah itu baru ya. Baru itu harus tahu diri. Tapi emang realitanya zaman sekarang kalau nggak ada uang nggak bakal. Ya kayak gitu ya. Iya sih, beda ini, udah sekarang udah beda. Udah beda pergaulan. Makanya kan dibilang kalau tahun 2000-an itu kan anak-anak bisa tahu lingkungan lah ya. Iya. Salah mereka itu emang gaulnya di jalanan kebanyakan ya kan. Kerasnya di jalanan, gaulnya di jalan. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang itu ya gitu, nggak ada duit malas nongkrong, bener kata lu tadi. Dia nggak bisa nyesuaiin lingkungan. Dia mau nongkrong sini harus punya duit. Dia nongkrong sini harus punya duit. Kan gitu. Ya kan? Kalau dari lu Dir, kan perspektif gang macan dulu kan pas tahun 90-an kan anak pang semua. Pasti pas lu kecil tuh pasti ada kena imbasnya ya. Dari orang tua lu kayak pasti kayak lu juga usah bergaul yang begini-begini nih. Soalnya anak-anak muda sekarang nih ngepang gini-gini, mabok, ngelem. Pasti kayak gue rasain dari pergaulan gue pas lagi kecil tuh kayak selalu was-wasin karena pergaulan gang macan yang parah banget. Kayak udah pokoknya lu ngaji aja lah lu, gang macan jangan ngikutin anak-anak yang ini. Jadi anak-anak 90-an kayak Mang Teguh ini kayak tuh jangan liatin kayak gitu tuh, nggak jelas tuh anak itu tuh. Iya kan ya. Ada orang nggak mandi. Ada orang. Ya, jadi anak-anak yang kayak tahun 2000-an atau transisi itu kayak dijadiin patokan ibu-ibu kayak nggak usah lah yang kayak gitu lah, ada masa depannya lah. Ada orang kayak gitu. Sampai sekarang gue dibilang kalau sama ibu-ibu gang macan sebagian ya, yang ibarat kata yang ibu-ibu yang
ibarat kata ya ibu-ibu kayak pengajian, Iya, ada iya. ibu-ibu yang nggak pernah bergaul di lingkungan sekitar kayak itu. Iya. Nah kadang nilainya gua jorok banget sih lu, nggak main-main Iya. prabut, diapain sih warna-warnain kayak gitu? Iya. Lu mau jadi apa sih gedenya? Kelihatan gak Nah, kurus. Iya, kelihatan nggak kurus. Dibilang anak gak kurus lah. Iya, ya kan. Terkadang emang kita tuh dipandangnya tuh buruk banget terus waktu itu ya kan. Sampai gua tekil, gua mabuk-mabukan di jalanan ya. Ya dulu mabuk di jalan sampai wih parah banget dah ya kan. Di depan gua aja sampai mikirnya ngapain sih mabuk-mabukan kayak gitu ya kan. Wih, iya. Ceramain mulu. Ceramain dulu ya. Terkadang kita dianggapnya itu emang apa ya? Iya, Nggak nggak bagus, berguna, nggak pasti. berguna itu. Soalnya dari kecil aja lu udah kayak gini. Iya. Gedenya lu mau jadi apa? Nah, gitu. itu. Kalau dari lu pernah kayak gitu nggak dari orang tua atau Kalau gimana? untungnya orang tua gue nggak pernah kayak ngejudge anak-anak gang macan yang emang basicnya kayak gitu kan gitu. Ya cuman nyokap mah enjoy aja gitu. Ya emang kayak sering kayak ngomong gitu, nang lu jangan sampai ikutan kayak gitulah, lu hati-hati juga. Iya udah gitu doang. Berarti kayak cuman kayak ngasih tahu lu yang baik yang Ngasih arahan, iya. ngasih arahan. Namanya orang Gak apa-apa lu bergaul kayak gimana Iya. aja, yang penting lu jangan lakuin hal-hal yang merugiin diri lu lah. Iya, benar-benar. Apa? Lu nge-explore apa aja nggak apa-apa, yang penting lu tahu masa depannya mau lu bawa kemana itu lebih Ya, bagus itu harusnya. lebih bagus sebenarnya. Nah itu kan dari gang macan pergaulannya yang parah Iya, banget. iya. Nah dari soal percintaannya nih, Iya. apa masih pengen ngebahas soal pergaulan lagi nih? Iya. Atau pertauran? Tawuran ya. Harus ngejaga wilayah itu dari turun temurun sampai kapanpun itu wilayah punya anak gang macan. Nah. Maaf nih, Iya, ya karena iya. jasanya abang-abangan anak-anak gang macan itu banyak banget di situ. Dari tangan kepotong, kuping kepotong, ya. Dari gua kecil tuh ya, yang gua tahu dari badan sampai wah parah lah, bacok-bacokan ya kan.